Masih bersama Kak Irfan Hakim di sini di Hafiz Indonesia 2025. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Coba Kak Irfan mau dengar semangatnya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar, buat tepuk tangan. Kita akan menuju ke peserta ketiga kita. Ini sang mentor berasal dari New Zealand. Peserta berasal dari Australia. Ini dia Lukman dan Naufal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal peserta kita berusia 10 tahun dari Melbourne, Australia dan hafalannya 30 juz Al-Quran. Apakah Naufal dan Lukman sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Untuk tantangan pertama, silakan Kak Nabila. Naufal dan Luqman silakan baca surah At-Tur dari ayat 1 sampai 19. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzin lil mukazzibin الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Tantangan kedua untuk Naufal. Naufal, bacakan ayat ke-14 dari surah Al-Muddathir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahadtu lahu tamhida. Bacakan ayat ketiga setelah ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Terjemahkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Naufal dan Luqman. Wah, dua laki-laki ganteng, dua-duanya penghafal 30 juz Al-Quran. Boleh tepuk tangan untuk mereka berdua. Deg-degan gak Luqman? Terasa jadi peserta lagi. Terasa jadi peserta lagi. Kamu tuh tahun 2022. 2022 dan juara pertama. Tepuk tangan dong buat Luqman. Naufal juga harus semangat ya, belajar yang terbaik juga. Silakan komentarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Luqman, Masya Allah, bacaannya masih stabil. Dua-duanya memang Kak Irfan dari luar negeri dan mereka belajarnya sama-sama dari orang dari luar negeri juga. Betul. Ya, jadi kalau Luqman belajarnya online, ya. Gurunya dari negara Saudi. Dari Saudi, Arabia. kalau Naufal dari South Africa, Betul, ya. Afrika Selatan dan langsung. Dan itu hasilnya Kak Irfan itu luar biasa karena memang kalau kita lihat kualitas bacaan Luqman ataupun kualitas bacaan Naufal itu sudah kelas internasional gitu ya. Maksudnya dari segi makharijul hurufnya itu sudah bagus luar biasa. Untuk Luqman bacaannya Masya Allah masih konsisten Kak Irfan dari dulu seperti itu. Dan bagus ya makharijul hurufnya, durasi-durasi gunnahnya itu sangat luar biasa. Perlu perhatikan saja ada satu komentar dari Kak Nabila, yaitu ketika membaca islauha fasbiru dengan fa tapi fa fasbiru ya. Itu saja buat Luqman, Masya Allah ya. Buat Naufal huruf ra yang di akhir kosakata seperti wattur fi raqqim mansyur tadi kasih ada durasi sedikit ya supaya jelas. Kalau wattur nggak kedengaran suara ra-nya, wattur ada kedengaran suara ra-nya ya. Jadi supaya ra-nya makin jelas. Satu lagi buat Naufal, harfal fa di fawailun tadi kurang merapat saja, jadi fa dia nggak fa, dia fa, keluar hams sedikit ya. Itu saja buat Naufal di tantangan pertama. Di tantangan kedua penampilannya sudah cukup bagus dan di penampilan kedua dia membawa irama baru dan itu bagus buat Naufal. Ya, huruf-hurufnya jadinya makin jelas, durasi matnya juga bagus, makhrajnya juga makin jelas. Dari segi terjemahan tadi, terjemahannya benar tapi kebawa logat bahasa Inggris berbondong-bondong. Berbondong-bondong, makan berondong, berbondong. Begitu Naufal. Ya, cuma itu saja, tapi terjemahannya tadi benar. Jadi luar biasa, barakallah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Kak Nabila dan juga para peserta. Mister, kita lanjut ya. Iya. Abah, silakan Abah. Ya, Masya Allah ya. Hari ini kita dapat ilmu banyak dan kisah tentang sahabi Jalil, sahabat yang mulia yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik bahwa Zaid bin Thabit ini adalah imamun nas ba'da Umar. Dia imamnya yang dipilih setelah kalau nggak ada Umar, beliau. Kemudian yang berikutnya dia juga tadi sudah menulis Al-Faraid. Tadi bicara juga sama Abi Amir bahwa beliau ini adalah merupakan mufti ya, yang oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ibn Affan diberikan kewenangan untuk berfatwa karena kecerdasannya ya dan juga kealimannya. Begitu juga wal qiraah wal qada ya, juga bacaannya. Beliau mendapatkan tugas untuk mengumpulkan Al-Quran dan termasuk membukukan Quran.
Kita tahu kan ba'da ma'rakatil Yamamah, setelah perang Yamamah kan 70 penghafal Quran syahid. Ya, ini satu kehilangan. Kalau kemudian para penghafal Quran, penjaga Al-Quran ini meninggal dunia bagaimana? Ya, maka diberikan tugas juga kepada sahabat Zaid bin Thabit. Bahkan beliau bilang, "Fawallah law kallafani naqla jabalin minal jibal ma kana athqal alayya mimma amarani min jam'il Quran." Jadi beliau bilang gini, ini tugas berat mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Makanya anak-anakku ini punya tugas yang sangat berat untuk menjadikan negeri ini mendapatkan keberkahan dengan Al-Quran. Irfan kan kalau selesai peserta tampil langsung Allahummarhamna bil Quran. Sehingga insya Allah Allah selalu memberikan rahmat buat kita semua. Amin, insya Allah. Terima kasih ya Abah Subki Al-Buguri. Tepuk tangan untuk para dewan juri. Tapi berbicara mengenai kecerdasan, memang rata-rata para penghafal Al-Quran itu cerdas ya. Dan juga di usia muda sudah mempunyai rencana hidup. Jadi kita akan melihat sebuah tayangan rencana pendidikan para mentor khususnya. Yuk kita lihat, ini dia. Aku mau kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo karena itu memang impian aku dari kecil dan juga keinginan orang tua. Kuliah di Madinah, dekat sama Mekah. Aku sih mau kuliahnya di Auckland karena di rumah tempat aku lahir. Aku insya Allah kuliah di Mesir di Azhar. Mau lanjutin kayak Abi juga. Kalau aku dikasih kesempatan untuk kuliah, aku mau kuliah di mana aja asal dapat ridho dari kedua orang tua aku. Ada yang mau tetap di rumah saja, ada yang siap ke Mesir, ada yang ke Madinah dan lain sebagainya. Semua punya rencana hidup. Nah, kamu berarti di Bogor itu udah berapa lama? Udah 3 tahun ya. 3 tahun. Berapa lama lagi mau kembali ke Auckland? Bentar lagi paling setelah ini mau ke New Zealand lagi. Nah, ini juga dengan adik kecil kita nih Naufal. Kan sekarang di Australia. Iya, di Melbourne. Rencana kalau mau nanti ke depannya, apakah mau seperti Kak Lukman, mau datang ke Indonesia mondok atau tetap melanjutkan di Melbourne? You speak in English? Not sure. Not sure. Nggak yakin katanya, belum tahu. Yakin. Tapi suka cerita Kak ke bundanya gimana? Planningnya buat Naufal itu di 2 tahun ke depan setelah lulus kelas 6. Tahun ini kan sudah kembali sekolah umum, udah nggak online lagi. Jadi selesai graduation kelas 6, planningnya pengen balik ke Indonesia untuk 2 tahun ngambil memperbarui Quran dia untuk lebih baik lagi gitu loh. Kayak ngambil sanad lah ya. Oh, gitu. Iya insya Allah. Iya mungkin setahun 2 tahun di sini biar dia mandiri juga. Oh iya gitu. Iya pentingnya itu sih buat Naufal. Emang mau beneran jauh dari keluarga? Harus. Orang anaknya nggak mau ih. Harus. Kalau dulu Lukman yang mau atau diharuskan juga oleh orang tua? Awalnya ya emang Lukman yang mau. Jadi ke Indonesia emang pengen selesaiin hafalan Karena saat itu kamu hafalannya masih 11 juz. 11 juz. Kemudian ke 30 juz berapa lama? Mungkin setahun setengah kali. 1 tahun setengah, akhirnya alhamdulillah 30 juz. Iya. Nah kalau menurut kamu nih sebagai kakak di sini, Nova kan sudah 30 juz. Menurut kamu kalau mau ngasih advice? Kalau menurut Lukman kayaknya supaya lebih fokus masuk pondok juga. Masuk pondok? Iya. Emang enak di pondok tuh gimana sih? Enaknya ya karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dan dengan teman-teman itu bisa seperjuangan gitu. Dan ada pengalaman baru juga bagaimana tinggal di Indonesia dan lain-lainnya. Iya. Kau suruh pilih tinggal di Indonesia atau di Auckland? Auckland. Auckland. Pilih di Indonesia atau Australia? Australia. Australia. Ya udah, kalau aku nggak ada pilihan Indonesia kok aku. Tapi luar biasa, sekecil ini sudah punya visi misi juga. Di Auckland nanti akan jadi ulama di Auckland, begitupun di Australia nanti akan jadi ulama di Australia. Kita ke sana cari, mesti taunya imam besar adalah anak-anak hafiz Indonesia. Tepuk tangan dong untuk anak-anak hafiz Indonesia yang luar biasa. Sudah, kita tunggu penilaiannya untuk kalian berdua ya, khususnya untuk Naufal. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran.